Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, The Siddhartha. Nah, saya mau bahas hari ini, video ini, tentang apa sih orang alasannya untuk membeli luxury watch atau brand yang mahal gitu di dunia perjam tanganannya. Jadi memang kadang-kadang satu jam tangan bisa seharga satu motor, bahkan satu mobil, bahkan satu rumah, teman-teman. Nah, jadi alasannya apa ya? Kenapa orang bisa membeli jam tangan semahal itu gitu? Tapi mungkin kalau di video ini saya pengen bahasnya lebih ke kalau suatu saat saya dikasih kesempatan untuk membeli jam tangan yang bagus, luxury brand, itu alasan saya apa sih gitu. Jadi mungkin saya lebih bahas ke alasan saya dan nanti mungkin sedikit cerita tentang kalau alasan orang itu seperti apa. Oke, langsung aja. Oh ya, sebelum mulai, teman-teman, sebelum mulai. Teman-teman yang nonton video saya ini, kalau saya bikin video ini sih lebih ke santai ya, santai, hobi. Kita juga sambil ngobrol, bincang-bincang santai gitu. Jadi, saya bukan expert dalam bidang horologi, bukan yang sangat mendalami, bukan. Tapi tujuan saya bikin video ini, saya memang suka membaca artikel-artikel, suka nonton tentang video-video tentang horologi, watch enthusiast lah gitu. Tapi bukan yang wah sangat geeks nerd banget gitu mendalami jam, enggak. Jadi saya pengen bikin video ini ala-ala santai, ala-ala kita happy-happy lah gitu. Tapi yang pasti semoga yang nonton video ini tuh bisa terhibur gitu dengan obrolan kita ini. Nah, yang pertama teman-teman, kalau saya suatu saat beli ya jam tangan yang luxury brand gitu, apa sih alasan yang pertama itu? Kalau saya pribadi saya pasti pilih yang retain value atau karena ada hold the value-nya itu bagus gitu. Ya makanya di video-video sebelumnya saya selalu bilang jam impian saya, maksudnya ada yang tentang 5 jam impian saya itu adalah merek Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Omega sama A. Lange & Söhne. Itu pun model-model tertentu ya. Memang walaupun mereknya Rolex, nggak selalu setiap jam tangan yang diproduksi oleh Rolex itu punya retain value yang bagus gitu. Nah, kenapa sih retain value ini diperlukan? Karena gini, kalau buat saya pribadi ya, jadi kalau buat orang lain mungkin nggak masalah. Jadi saya juga suka lihat komentar-komentar di Instagram, terus di video-video di YouTube, di Facebook, komentar-komentar di misalnya Rolex Group atau apapun gitu ya, di Patek Philippe Group, dan di dunia perjam tanganan. Nah, selalu mereka bilang tuh, belilah jam tangan yang Anda suka. Ya, saya setuju sekali, betul. Jadi jangan lihat jam itu untuk value for investment. Mungkin kalau orang yang udah sangat-sangat banyak uangnya, dimana uang ratusan juta, miliaran bukan masalah bagi dia, saya rasa itu boleh sih. Atau mungkin orang yang membeli jam tangan yang nggak usah sampai luxury ya, sampai jutaan, sampai belasan juta gitu ya, mungkin itu boleh memilih untuk nggak perlu melihat retain value gitu. Tapi kalau udah, saya pikir udah puluhan, ratusan juta, bahkan miliaran, menurut saya gitu, retain value ini sangat penting. Karena buat saya pribadi, saya belum terlalu siap ya untuk kehilangan value yang besar. Lantas gimana dong kalau modelnya suka banget? Kalau modelnya suka banget, saran saya ya belinya second aja, nggak usah yang baru gitu. Kalau model yang suka banget tapi bukan jam tangan dengan retain value yang bagus gitu ya. Contoh kayak beberapa merek Omega misalnya. Terus apalagi ya, misalnya salah satunya Jaeger-LeCoultre misalnya, Jaeger-LeCoultre kayak gitu-gitu. Teman-teman bisa beli second sih. Jadi biarlah orang lain yang sudah puas make, dia udah value-nya udah turun, bisa diskon 30-50%. Nah, Anda tinggal beli di rentan harga diskon 30-50%. Itu mungkin untuk merek-merek tertentu dan model-model tertentu. Setelah potong 50% misalnya, ketika Anda suatu saat jual lagi ya nggak akan jauh dari situ gitu. Jadi Anda punya kerugian yang lebih sedikit gitu. Jadi yang pertama itu retain value ya. Jadi karena sekarang juga jam tangan itu bisa dibilang salah satu
alternatif menyimpan aset ya. Bahkan model-model tertentu di merek-merek tertentu itu bukan cuman sekedar retain value, tapi bahkan naik gitu. Bisa jadi naiknya pun lebih dari bunga deposito gitu. Jadi dia tahun demi tahun itu dia punya kenaikan harga yang bagus juga gitu. Nah ini bisa dibilang salah satu sarana untuk menyimpan aset gitu ya. Terus bebas pajak juga sih, untuk jam-jam tertentu bebas pajak gitu. Nah berikutnya yang kedua. Yang kedua, kalau saya pribadi, alasan saya adalah untuk suatu saat memiliki yang namanya collectible item. Nah, collectible item itu contoh misalnya sekarang ya. Kalau sekarang misalnya di model-model sport Rolex hari ini misalnya, misalnya ada Daytona, ada biasa ya Submariner sama GMT Master itu yang standar gitu ya. Mungkin untuk hari ini terlihat pasaran gitu, jadi modelnya pasaran. Oh, orang lain juga pakainya Rolex lagi. Tapi kita maju kepada mungkin lebih dari 10 tahun ya, 15 tahun, 20 tahun, di mana kalangan generasi anak-anak muda ini udah mulai dewasa. Kalau yang seumuran kita nanti udah mulai menjadi orang tua. Bahkan di 30 tahun ke depan gitu, model ini udah menjadi klasik modern ya. Jadi kalau sekarang kan jam tangan baru, kalau nanti udah mulai menjadi modern klasik gitu. Nah, ketika saat itu kan produk yang hari ini kan sudah tidak diproduksi lagi di kemudian hari. Nah, itu kan menjadi barang klasik. Jadi ketika suatu saat dipakai sama kita misalnya gitu ya, anak-anak muda itu yang generasi 20-30 tahun nanti itu tahu tapi mereka juga mau membeli baru nggak bisa gitu, adanya yang semuanya second gitu kan, tinggal second yang bagus atau yang biasa aja, dan pasti udah menjadi barang yang sedikit lebih langka walaupun dibandingin Rolex klasik atau AP klasik atau Audemars Piguet klasik yang dulu diproduksi 20-30 tahun yang lalu, secara produktivitas unitnya pasti lebih sedikit yang zaman dulu. Karena sekarang kan perusahaan-perusahaan seperti yang jam tangan luxury juga sudah memproduksi lebih banyak lagi gitu. Tapi tetap nanti akan menjadi modern klasik. Dan ketika saat itu mau dipakai sehari-hari atau dipakai lebih sering pun bisa dibilang jadi barang collectible item yang unik gitu. Nggak semua orang tahu. Hanya watch enthusiast yang tahu, kurang lebih begitu. Jadi collectible di di kemudian hari. Yang ketiga itu alasan saya pribadi menghargai karya seni ya. Seni itu kan banyak, ada lukisan, ada perfilman pun seni ya, ada musik, ada. Nah, menurut saya ini kan barang salah satu yang ya buatan manusia juga sama mesin lah. Ada yang buatan manusianya lebih banyak, ada yang campur gitu kan, ada yang kalau barang-barang yang mungkin belasan atau jutaan mah mungkin dibuatnya semua rata-rata sama mesin, tapi kemungkinan jam-jam yang luxury itu ada tangan manusianya gitu. Nah, menghargai karya seni itu dari kan kerajinan tangan itu ya, bisa dari desainnya, kan dia pasti ngedesain dulu, bisa dari mesin itu termasuk komplikasinya ya, jadi bisa ada yang namanya mesin diciptakan sama manusia, bisa menunjukkan waktu, bahkan sampai menunjukkan fungsi yang saya kagum itu perpetual kalender, di mana 400 tahun sekali itu kalau jamnya dipakai terus, nggak usah harus diganti-ganti, dia bisa terus berjalan dengan ngikutin tahun kabisat bahkan. Itu yang luar biasa sih menurut saya gitu. Nah, jadi seninya itu bisa dari mesin, bisa juga dari dialnya, bisa dari finishingnya, finishing case-nya, finishing kalau bahasa Inggrisnya second hand, hour hand, minute hand. Jadi jarumnya ya, itu finishingnya tuh bagus. Seperti contoh kayak merek-merek seperti Grand Seiko itu dia dialnya sama finishing Zaratsu polish. Kalau si dial, bukan dial, minute hand, hour handnya tuh ada yang tajam gitu ya. Itu tuh khas Grand Seiko banget. Jadi ada seni di balik finishing itu gitu. Jadi
alasan saya ketika membeli luxury watch item itu memang finishingnya. Saya pernah punya G-Shock ya, G-Shock yang analog juga gitu. Maksudnya G-Shock kan digital tapi penunjuk jamnya itu analog tipikalnya yang ada jarumnya. Saya pernah lihat pakai jarak dekat gitu ya. Walaupun waktu itu jamnya yang Gravity Master Limited Edition cukup mahal, tapi pas dilihat itu finishing catnya itu ada kayak grenjul gitulah, kayak grenjul. Kalau saya masih punya fotonya nanti saya coba saya cari ya. Kurang puas teman-teman ketika melihat, tapi memang hanya sebuah barang saya juga tahu. Tapi maksudnya ketika kita masuk ke dunia horologi yang luxury item itu, dia punya finishing itu bagus gitu, premium. Yang keempat, alasan membeli luxury item, yaitu sebagai hobi sih, mengisi waktu. Nah ini memang yang namanya hobi bisa berbahaya teman-teman. Maksudnya begini, jangan sampai hobi kita itu lebih prioritas daripada kewajiban kita. Misalnya contoh, kita kan punya kewajiban untuk bekerja atau berusaha gitu ya, menghidupi keluarga, membantu menolong orang, dan lain-lain lah teman-teman, membayar tagihan dan lain-lain. Nah jangan sampai karena saking hobinya nih, saking senengnya gitu dengan hobi kita ya. Hobi kan banyak ya, ada yang hobi mobil, motor gitu ya. Kalau saya pribadi mulai menyukai dengan hobi dunia horologi ini gitu. Ya kenapa ya, balik lagi karena retain the value ya. Dan pastikan hobi kita itu bukan yang kecanduan, bukan yang keterusan. Bahkan kalau misalnya saya pribadi untuk membeli unit yang baru lah gitu ya, di timepiece gitu, pasti saya minta izin dulu gitu, dimana memang udah ada budget di luar dari keperluan kewajiban itu sudah terpenuhi. Kadang-kadang kan kita hidup, kalau hidup cuma sekedar bekerja terus ya bantu orang, ya sudah pasti ya kita ditakdirkan untuk melayani dan membantu orang. Cuman ketika gitu-gitu aja pun pasti kita akan merasa mungkin apa ya, datar lah gitu. Nah kadang-kadang orang butuh yang namanya hobi. Kalau bagi teman-teman yang nggak butuh ya ada juga sih, mungkin bisa juga. Cuman nggak semua orang tuh bisa tahan dengan rutinitas sehari-hari yang mungkin memenatkan lah gitu. Nah ini salah satunya bisa menjadi selingan hiburan sih bagi kita, si hobi ini gitu. Nah dan saya suka dengan hobi horologi ini ya, balik lagi ke poin-poin di awal, dimana dia hobi ini misalnya contoh luxury item ya, luxury item jam yang cukup mahal misalnya. Itu tuh kalau kita belinya tepat ya, apalagi waktunya tepat nih, ketika dijual lagi pun bisa dicairkan ke uang tunai, harganya segitu juga gitu. Misalnya contoh 200 juta ya dijual bisa 200 juta juga, bahkan lebih gitu. Nah ini yang seru sih. Jadi hanya seperti, menurut saya sih bukan gaya-gayaan ya, tapi hanya seperti apa ya namanya ya, exchange of money gitu. Jadi pengganti menyimpan uang, karena ketika dicairkan pun ke toko yang tepat, ke orang yang tepat, itu bisa cair segitu juga, bahkan bisa lebih gitu. Menurut saya sih tentang hobi memiliki jam tangan luxury itu bisa arahnya ke sini kalau kita cukup cermat ya teman-teman. Beda lah kalau misalnya contoh, oh suka ini dibeli, suka itu dibeli. Kalau segala dibeli ya jujur belum tentu bisa seperti itu gitu. Jadi ya ini ada unsur seperti kayak apa ya, seperti investnya lah gitu. Kalau kita cukup cermat, begitu beli pun udah bisa untung, kurang lebih begitu. Jadi hobi yang seperti ini menarik gitu. Yang kelima ya teman-teman, ini saya sampai mikir ya, yang kelima, why we buy luxury item. Balik lagi sih teman-teman, intinya karena memiliki nilai jual, nilai uang yang nggak turun-turun amat gitu. Ya beda dengan ini ya. Kalau ini yang saya pakai jam Seiko ya, beda dengan jam biasa beginilah. Kalau ini kan buat sehari-hari lah. Tapi kalau udah masuk ke dunia luxury item, karena uang yang dikeluarkan itu akan besar gitu ya,
sudah pasti kita juga nggak pengen kehilangan yang terlalu besar gitu dari jumlah uang yang udah kita keluarkan. Jadi makanya balik lagi nomor 5 karena memiliki nilainya gitu, juga nilai tukar kepada uangnya itu hampir nggak turun sih untuk model-model tertentu. Balik lagi kalau kita suka dengan model-model tertentu yang di luar jenis dan merek yang memang hold the value well gitu, carilah yang second yang memang secara research-nya kita, oh ini mah udah diskon 50%, bahkan mungkin ada yang 60% atau 70% gitu ya. Misalnya orang lagi butuh, lagi apa, teman-teman beli, nggak masalah sih teman-teman, karena masih memiliki value-nya juga gitu. Dan memang rata-rata yang hold the value itu rata-rata loh ya teman-teman, itu dipegang oleh kategori jam mechanic watch ya. Entah itu manual wind atau automatic gitu, atau self-winding. Nah, itu aja teman-teman. Jadi video kali ini saya bahas tentang alasan apa sih kita beli luxury watch. Oh ya, ada kelupaan. Kalau orang lain, nah ini bahasan orang lain ya. Kalau menurut teman-teman beli luxury watch alasannya apa gitu? Kalau saya sih itu. Jadi yang 5 tadi dijelasin ya. Ada unsur memiliki retain value, collectible item, menghargai karya seni, mengisi waktu, hobi, dan balik lagi yang kelima itu karena memiliki nilai uang lah gitu, nilai jual yang bagus. Nah kalau teman-teman apa? Karena saya lihat dari orang-orang yang beli itu luxury item itu nggak semuanya itu kayak saya. Ada yang satu, pokoknya yang penting gaya gitu. Dia senang bergaya, dia senang fashionable, dia senang make. Jadi ya dia suka aja gitu. Yang kedua ada juga orang yang suka gara-gara kalau orang melihat kita memakai Patek Philippe atau Audemars Piguet gitu, udah terkesannya mahal gitu, atau terkesannya keren gitu. Ada orang yang begitu. Terus ada juga orang yang pengen mengapresiasi atas prestasi yang sudah dia capai. Misalnya dia sudah berhasil menggolkan bisnis ini atau investasi ini, lalu dia pengen mereward diri sendiri, bisa ya teman-teman ya. Banyak gitu. Ada yang pengen buat benar-benar buat fashion, jadi di matchingin sama baju sehari-hari gitu, yang putih-putih, yang hijau-hijau, yang biru-biru gitu, yang hitam-hitam. Jadi ada yang seperti itu juga ada. Ada yang cuman pengen beli karena ikut-ikutan juga ada. Jadi macam-macam gitu. Kalau orang-orang juga macam-macam. Kalau saya sih 5 itu. Jadi balik lagi intinya, kalau orang yang udah punya kebanyakan uang, silakan, alirannya bebas gitu ya. Kalau buat saya pribadi untuk yang segitu-gitunya, saya masih jujur memikirkan retain value of the watch-nya sendiri. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Kalau Anda suka ya, atau mungkin mau support video-video saya ini, Anda silahkan kasih like, bisa share, bisa juga subscribe ya. Biar nanti semangat juga gitu bikin konten-konten yang berhubungan dengan dunia horologi sama perjam tanganan. Thank you teman-teman. Thank you.